Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Irianti Purnama dengan NIM P17324125459. Pada presentasi kali ini saya akan membahas proses perkembangan awal manusia secara kronologis mulai dari fertilisasi, embriogenesis, diferensiasi seksual, serta pertumbuhan fetus. Selain itu akan dianalisis kelainan kongenital berdasarkan tahapan embriologinya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami proses perkembangan manusia serta dapat mengaitkannya dengan kondisi klinis yang mungkin akan terjadi akibat gangguan pada tahapan tertentu. Transport gamet dan fertilisasi. Pada slide ini, fertilisasi terjadi di ampula tuba uterina. Sperma mengalami kapasitas untuk meningkatkan kemampuan menembus zona pelusida. Kemudian terjadi reaksi akrosom yang memungkinkan sperma menembus oosit. Nah, setelah satu sperma masuk, terjadi blok polispermia melalui reaksi kortikal. Akhirnya hasilnya tuh zigot diploidnya dengan 46 kromosom. Kleafag dan blastokista. Pada slide ini, zigot mengalami pembelahan mitosis tanpa pertumbuhan ukuran, yaitu kleafag. Pada hari ketiga terbentuknya morula, lalu terbentuk menjadi blastokista pada hari kelima. Blastokista memiliki embrioblas, yaitu embrio dan trophoblas yang membentuk plasenta. Implantasi dan plasenta. Pada slide ini, blastokista berimplantasi di endometrium pada hari ke-6 hingga ke-7. Trophoblas berdiferensiasi menjadi sitotrophoblas dan syncytiotrophoblas. Syncytiotrophoblas menghasilkan hormon HCG untuk mempertahankan kehamilan dan membentuk plasenta sebagai organ pertukaran ibu dan embrio. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan 3 lapisan germinal. Ektoderm membentuk sistem saraf, mesoderm membentuk sistem kardiovaskular dan muskuloskeletal, serta endoderm membentuk organ visceral. Tahap ini menentukan pola dasar tubuh manusia. Organogenesis dan neurulasi. Organogenesis berlangsung pada minggu ke-3 hingga ke-8. Neurulasi membentuk tabung saraf yang akan berkembang menjadi otak dan medula spinalis. Jantung mulai berdetak pada hari ke-22. Nah, pada periode ini sangat sensitif terhadap paparan teratogen. Diferensiasi seksual. Diferensiasi seksual dimulai pada minggu ke-7 jika terdapat gen SRY pada kromosom Y, gonad berkembang menjadi testis yang menghasilkan testosteron dan AMH. Jika tidak terdapat gen SRY, perkembangan akan menuju sistem reproduksi wanita.
Pertumbuhan fetus trimester pertama. Pada trimester pertama, organ-organ utama telah terbentuk meskipun belum matang sempurna. Struktur wajah dan ekstremitas telah terlihat, tetapi pada periode ini memiliki resiko keguguran tertinggi. Trimester 2 dan 3. Pada trimester 2 ditandai dengan pertumbuhan yang sangat pesat dan gerak aktif janin. Sedangkan pada trimester ketiga terjadi pematangan organ terutama pada paru-paru yang menghasilkan surfaktan serta perkembangan sistem saraf dan kardiovaskular. Analisis klinisnya yaitu spina bifida. Spina bifida itu terjadi akibat kegagalan penutupan tabung saraf pada minggu keempat perkembangan embrio. Gangguan ini juga berkaitan langsung dengan proses neurulasi. Faktor risiko utamanya adalah defisiensi asam folat. Secara klinis dapat menyebabkan kelumpuhan dan gangguan neurologis. Bumil, kurang asam folat saat hamil bisa menyebabkan cacat lahir serius bernama spina bifida. Spina bifida adalah kelainan bawaan sejak kehamilan, di mana tulang belakang dan saraf bayi tidak menutup sempurna. Kelainan ini terjadi sangat dini, bahkan sebelum ibu sadar sedang hamil. Penyebab utamanya adalah kekurangan asam folat, terutama pada trimester pertama. Risiko meningkat pada ibu dengan anemia, diabetes, obesitas, atau kehamilan tanpa persiapan nutrisi. Spina bifida bisa menyebabkan kelumpuhan kaki, gangguan buang air, hidrosefalus, gangguan tumbuh kembang, dan sebagian kasus memerlukan operasi seumur hidup. Kabar baiknya, spina bifida bisa dicegah. Di Indonesia, dimulai bahkan sebelum hamil dan dilanjutkan selama trimester pertama, ibu hamil harus konsumsi asam folat 400 hingga 600 mikrogram setiap hari. Rutin kontrol kehamilan, pola makan sehat dan seimbang, mempersiapkan kehamilan merupakan investasi kesehatan anak. Sebagai kesimpulannya, perkembangan manusia yang dimulai dari fertilisasi hingga pembentukan organ dan pematangan fetus, periode embrio adalah fase paling rentan terhadap gangguan. Oleh karena itu, pemahaman embriologi sangat penting untuk menjelaskan patofisiologi kelainan kongenital dan upaya pencegahannya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.